Otoritas Jasa Keuangan melaporkan data pembiayaan industri fintech peer-to-peer lending alias pinjaman online per November 2025 tembus 94,85 triliun rupiah. Jumlah itu tumbuh 25,45% secara tahunan. Outstanding pembiayaan fintech P2P lending juga meningkat jika dibandingkan bulan sebelumnya. Adapun pertumbuhan per Oktober 2025 sebesar 23,86% per tahun dengan nilai mencapai 92,92 triliun. Agusman menyebut tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP 90 fintech P2P lending per November 2025 masih dalam kondisi terjaga. Angka TWP 90 per November 2025 tercatat sebesar 4,33%. Indeks keyakinan konsumen atau IKK pada Desember 2025 terkoreksi tipis. Tercatat IKK Desember 2025 berada pada level 123,5 atau lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 124. Berdasarkan pengeluaran, penurunan IKK terjadi di kelompok dengan pengeluaran di atas 5 juta rupiah dan kelompok 1 hingga 2 juta rupiah di level 113,7. Sementara berdasarkan usia, IKK menurun di hampir seluruh kelompok dengan penurunan tertinggi di kelompok umur lebih dari 60 tahun. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyatakan, persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini tetap kuat tercermin dari IKE Desember 2025 sebesar 114,4 atau relatif stabil dibandingkan dengan 111,5 pada bulan sebelumnya. Penipuan keuangan masih tumbuh subur. Otoritas Jasa Keuangan mencatat sejak November 2024 hingga 28 Desember 2025, ada 411.055 laporan yang masuk ke Indonesia Anti-Scam Center. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Frederika Widiasari Dewi melaporkan sebanyak 218.665 merupakan laporan ke pelaku usaha dan 192.390 ke IASC. Total ada 681.890 rekening yang terverifikasi terkait aduan tersebut dengan total kerugian dana yang dilaporkan mencapai 9 triliun rupiah. Sementara itu, OJK mencatat ada 536.267 layanan terkait pengaduan konsumen dan pemberantasan aktivitas keuangan ilegal sepanjang 2025 hingga 28 Desember. OJK mencatat ada 56.620 pengaduan terkait sektor jasa keuangan. Sebanyak 96,5% diselesaikan melalui internal dispute dan 3,5% sisanya dalam proses penyelesaian. Realisasi penerimaan pajak kembali mengalami shortfall atau berada jauh di bawah target setoran pada 2025. Hingga Desember 2025, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak tercatat sebesar 1.917,6 triliun rupiah atau 87,6% dari target APBN yang sebesar 2.189,3 triliun rupiah. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menjelaskan, tekanan penerimaan pajak sepanjang 2025 tidak terlepas dari penurunan harga komoditas utama Indonesia yang terjadi secara luas sejak awal tahun. Turunnya harga komoditas tersebut berdampak langsung pada kinerja sektor-sektor berbasis sumber daya alam yang selama ini menjadi tulang punggung penerimaan negara. Di saat yang sama, nilai transaksi ekspor ikut melemah yang kemudian menekan setoran pajak tidak langsung seperti PPN, PPh 22 impor, serta PPh final, sekaligus menggerus kontribusi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari sektor komoditas. Ketegangan politik di Washington memuncak setelah Senat Amerika Serikat melakukan pemungutan suara untuk membatasi wewenang Presiden Donald Trump dalam mengambil tindakan militer lebih lanjut di Venezuela. Senat Amerika Serikat memberikan suara 5247 untuk memajukan resolusi wewenang perang. Resolusi ini mengharuskan Presiden Trump mendapatkan otorisasi dari Kongres sebelum meluncurkan aksi militer tambahan di Venezuela. Menariknya, sejumlah senator dari Partai Republik turut menyeberang dan mendukung Partai Demokrat untuk meloloskan aturan ini. Sementara melalui media sosialnya, Trump mengecam keras langkah tersebut. Sebelumnya, Donald Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat kemungkinan akan mengawasi Venezuela dan mengendalikan pendapatan minyaknya untuk waktu yang sangat lama.
Setelah operasi penangkapan Presiden Nicolas Maduro akhir pekan lalu, Trump optimistis terhadap potensi profitabilitas Venezuela. Trump juga dijadwalkan bertemu dengan para bos raksasa migas Amerika Serikat seperti ExxonMobil, ConocoPhillips, dan Chevron di Gedung Putih pada hari Jumat waktu setempat. Pertemuan ini bertujuan membahas strategi untuk meningkatkan produksi minyak di negara yang memiliki cadangan terbukti terbesar di dunia tersebut.